Aku masih tidak mengerti apa sesungguhnya kemauan Dewi Durga. Pasti penguasa kegelapan ini salah pilih. Aku bukanlah orang perkiraannya. Aku hanyalah orang yang bisa meramal mantra-mantra perbuatan. Aku merasa tak akan selamat dari cengkeraman Dewi Durga yang sakti tiada tanding. Ajuan Durgamurti yang begitu terkenal hanya bisa dinetralisir oleh kekuatan Dewata. Dan di sentra Gandamayu tak ada seorang pun yang berani melintas atau datang di atasnya. Jika malam ini aku menghabisimu, Sadewa, berarti aku kehilangan kesempatan untuk kembali wujud semula sebagai umat yang beristana di kayangan. Padahal kesempatan itu tinggal beberapa hari lagi. Setelah 12 tahun, aku akan dikutukan dari Dewa Siwa, suamiku, untuk tinggal di sentra Gandamayu. Sadewa, kamu, aku beri kesempatan 2 hari ini untuk mikir. Jika tidak, maka kamu dan seluruh Pandawa pasti akan binasa. Aku merasa telah dituntut untuk mengakui sebuah kesalahan. Aku merasa diadili. Beginikah cara setiap laki-laki menghargai pengorbanan seorang perempuan? Aku merasa telah dituduh berbuat hal yang tidak senonoh. Padahal aku telah bersungguh-sungguh memenuhi apa yang diinginkan oleh suamiku. Namun, pengorbananku justru dibalas dengan kecurigaan yang amat sangat menyakitkan. Seperti kisah dalam Ramayana, di mana Rama menyuruh istrinya untuk menceburkan diri ke api. Iya, kini Siwa menyuruhku untuk pergi ke hutan untuk mencari susu sapi putih untuk dirinya. Apa yang sebenarnya sedang diuji oleh para dewa?
Lelaki terlalu egois. Mereka selalu menggunakan kacamatanya sendiri untuk melihat seluruh persoalan kehidupan. Bahkan seorang dewi sepertiku saja masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Aku tahu seorang dewa seperti Siwa mengetahui segalanya. Bahkan sebenarnya ia tahu apa yang sekarang sedang aku pikirkan. Lantas, apalah gunanya ujian kesetiaan ini bagi para dewa? Kesetiaanku ini tak perlu diuji. Aku telah melakukan segalanya untuk Dewa Siwa selama ini. Manusia di bumi belum selesai dengan perang Batarayuda yang menyeret perseteruan saudara. Kini muncul masalah baru yang bisa saja tidak kalah serunya. Meski sebagai dewa, saya sendiri tidak begitu paham terhadap karakter manusia. Manusia di bumi sangat suka berperang untuk urusan-urusan yang semestinya bisa diselesaikan dengan cara perundingan. Bahkan peperangan yang berkobar itu hanya dipicu oleh masalah perempuan. Seringkali Pandawa dan Kurawa harus bertempur mengarahkan para tentaranya hanya untuk melindungi martabat seorang perempuan. Saya tidak bermaksud meremehkan para perempuan, tetapi lelaki yang merasa dirinya sebagai kesatria justru merendahkan harga dirinya dan berkelahi karena masalah perempuan. Ada kesombongan terselubung pada saat mereka berhadapan dengan masalah perempuan. Kesombongan itulah yang seolah-olah ingin mereka tunjukkan. Lelaki di bumi ini merasa sok kuat, padahal saat nanti waktunya tiba, mereka tidak akan berdaya di kaki para perempuan.
Perjalananku sebagai Durga memang merupakan sebuah fragmen hidup yang menyesakkan. Namun, di sisi lain kini aku menyadari bahwa nilai-nilai yang dianut oleh kaum perempuan di Kahyangan itu adalah nilai-nilai yang selalu didesakkan oleh para dewa. Kutukan yang telah dijatuhkan kepadaku itu juga adalah nilai-nilai yang disurungkan atas nama kesetiaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kenistaan di Setra Gandamayu. Hanya karena telah dituding berbohong kepada suamiku Dewa Siwa. Apakah dalam relasi antara suami dan istri, selalu suami yang lebih berhak memutuskan istrinya berbohong atau tidak? Setia atau tidak? Setelah menjalani masa menjadi Durga, kini aku paham bahwa selama ini aku telah dibutakan oleh nilai-nilai luhur dari Kahyangan. Nilai-nilai luhur itu hanyalah klaim dari kaum lelaki yang tidak ingin otoritas dan privilege dirinya terancam. Ini semacam tirani dalam rumah tangga dan ruang-ruang dalam komunitas para dewa. Kutukan yang telah dijatuhkan kepadaku itu adalah bukti bahwa sedalam apapun cinta dan kesetiaan yang kutunjukkan kepada laki-laki, mereka akan tetap sangsi. Dan kita tetap harus menjalani ujian demi ujian lagi. Sadewa, dia memang telah berhasil merubah wujudku. Tapi itu pun dengan bantuan Dewa Siwa, representasi dari kekuatan para laki-laki. Pikiranku macet. Aku tidak punya gagasan lagi. Melawan dengan menentang seluruh gagasan yang dimunculkan oleh Dewa Siwa atau kaum laki-laki lainnya tidak akan merubah keadaan. Dewi Uma boleh sakti karena bisa terbang. Tapi dia tetap sosok dewi yang tidak berdaya. Seluruh kesaktian dan kecantikannya ada dalam kendali laki-laki yang mengaku dirinya sebagai dewa di Kahyangan. Sebagai perempuan, Dewi Uma hanya bisa menjadi bayang-bayang matahari. Bayang-bayang para laki yang setiap saat, setiap waktu mengendalikan segala keinginannya. Durga adalah penguasa waktu. Dia
kehidupan para dewa dan seluruh umat manusia bisa kembali ke yang asal. Tak ada satu makhluk pun yang terbebas dari ikatan waktu. Tetapi kala berguna memutar segalanya agar energi selalu terbarui. Jika tidak, segalanya akan menjadi cepat tua dan rapuh seperti bumi kita sekarang ini. Bumi ibarat perempuan tua yang bongkok dan renta. Jika manusia dan makhluk paling jenius yang tinggal di atasnya tidak menyadari tempat mereka berpijak, niscaya mereka akan kehilangan tempat tinggal mereka karena merasa paling jenius. Untuk itulah manusia harus terus-menerus diingatkan bahwa segalanya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kala. Karena itu, sebelum semuanya menjadi musnah, perlihatkanlah hal-hal yang bersifat kedewataan dan bersifat kemuliaan, agar seluruh hidup jadi lebih bermanfaat.